Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahri Zinur Rahman sebagai moderator bersama dua rekan saya yaitu Adinda Oktaviana dan Mutia Rista dari kelompok 4. Di video ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu perkembangan bakat khusus dan perkembangan kemandirian peserta didik. Karena kita tahu setiap anak itu unik dan memiliki potensi luar biasa. Tugas kita sebagai calon guru adalah mengarahkan, mendampingi, dan memfasilitasi agar potensi tersebut bisa berkembang secara optimal, terutama di era modern seperti sekarang ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu latar belakang dari tema tersebut. Di era digital dan globalisasi seperti sekarang ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Anak-anak tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademik, tetapi juga harus mampu berpikir kreatif, mandiri, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Setiap anak lahir dengan bakat yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang berbakat di seni, olahraga, teknologi, bahkan ada yang punya kemampuan interpersonal yang kuat. Semua itu adalah bentuk dari potensi. Namun faktanya, tidak semua anak mendapat kesempatan untuk mengenal dan mengembangkan potensinya. Kurikulum yang padat, sistem belajar yang seragam, serta tekanan dari lingkungan seringkali menghambat proses perkembangan diri anak. Maka dari itu, penting bagi kita mempelajari dua aspek utama ini, yaitu perkembangan bakat khusus dan perkembangan kemandirian. Karena di abad ke-21 ini, kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh nilai ujian, tetapi juga oleh seberapa baik seseorang mengenal dirinya, memaksimalkan bakatnya, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh saudari Adinda. Padanya, saya persilakan. Terima kasih Syarezi. Teman-teman, saat kita bicara tentang bakat, pasti banyak dari kita membayangkan anak yang pintar dari lahir. Tapi ternyata definisi bakat tidak sesederhana itu. Menurut Ali dan Astori pada 2005, bakat adalah artinya setiap orang sebenarnya punya potensi, hanya saja perlu diasah dan dikembangkan dengan latihan serta pengalaman. Sementara itu, Renzulli pada tahun 1986 menyebutkan bahwa bakat adalah hasil interaksi dari 3 komponen, yaitu kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas tinggi, dan komitmen terhadap tugas. Jadi, bakat itu bukan cuma dari lahir saja, tapi juga butuh latihan, dukungan, dan kerja keras. Misalnya, banyak atlet muda seperti namanya lalu Muhammad Zohri, dia punya potensi lari cepat, tapi prestasinya terbentuk dari latihan keras dan bimbingan pelatih. Slide selanjutnya. Secara garis besar, bakat terbagi menjadi 2. Bakat umum seperti kecerdasan intelektual secara luas, misalnya cepat memahami pelajaran, dan ada juga bakat khusus, yaitu keunggulan dalam bidang tertentu. Nah, sekarang mari kita bahas jenis-jenis bakat khusus yang sering kita temui di sekolah. Pertama itu ada bakat verbal, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, menulis, dan berbicara. Biasanya terlihat dari anak yang suka bercerita, aktif berdiskusi, atau suka menulis cerita. Kedua ada bakat numerikal, yaitu kemampuan dalam angka, logika, dan masalah matematis. Anak-anak dengan bakat ini biasanya cepat tanggap dalam soal-soal hitungan atau puzzle logika. Yang ketiga ada bakat spasial,
Ini berkaitan dengan kemampuan membayangkan dan memvisualisasi objek dalam ruang. Anak seperti ini cenderung suka menggambar, mendesain, atau bermain dengan balok dan Lego. Yang keempat ada bakat mekanik yang terlihat dari minat anak pada mesin, alat, dan hal-hal teknis. Anak seperti ini senangnya membongkar pasang barang dan seringkali punya rasa penasaran tinggi terhadap cara kerja suatu benda. Selain itu ada juga bakat klerikal, yaitu ketelitian dan kecepatan kerja, bakat abstrak, yaitu kemampuan memahami konsep tak berwujud, ada juga bakat skolastik, analisis akademik, dan bakat linguistik, yaitu kepekaan terhadap bahasa dan simbol. Contohnya di dunia nyata sekarang banyak konten kreator muda yang bisa merancang desain atau membuat animasi dari rumah hanya bermodalkan HP atau laptop. Itu tanda bakat spasial dan linguistik sedang berkembang. Slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor pertama adalah faktor internal seperti minat, rasa ingin tahu, motivasi, dan kepercayaan diri. Misalnya, anak yang suka menggambar, jika terus didukung, akan berkembang lebih cepat daripada anak yang dipaksa belajar hal yang tidak disukai. Faktor kedua adalah faktor eksternal. Ini mencakup dukungan keluarga, guru, lingkungan, dan fasilitas. Anak yang tumbuh di lingkungan yang suportif, misalnya guru yang memberi ruang eksplorasi atau orang tua yang terbuka dengan minat anak, cenderung bisa mengembangkan bakatnya dengan baik. Teknologi juga jadi faktor penting sekarang. Misalnya, platform seperti Canva bisa membantu anak belajar desain. Kalau anak tidak diberi ruang untuk mencoba hal baru atau malah selalu dilarang, bakatnya bisa tertutup dan tidak pernah berkembang. Slide selanjutnya. Ya, guru dan orang tua punya peran besar dalam mengenali dan mengembangkan bakat anak. Pertama, mereka perlu peka terhadap tanda-tanda bakat. Misalnya, kalau anak sering coret-coret di buku, jangan langsung dimarahi. Bisa jadi itu bakat menggambar. Yang kedua, perlu membuka ruang eksplorasi. Guru bisa memberikan variasi tugas, misalnya membuat presentasi visual atau video kreatif, bukan hanya ujian tulis. Orang tua juga bisa memberi kesempatan anak ikut les, komunitas, atau lomba sesuai minat mereka. Menurut Ann dan Waston tahun 2019, pendekatan yang holistik ini yang melihat anak secara keseluruhan tidak hanya nilai, tapi juga emosi, sosial, dan minatnya akan membuat anak merasa dihargai dan lebih termotivasi. Begitu tentang bakat, selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Adinda atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mutia Rista. Padanya, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kita beranjak ke materi kedua, yaitu kemandirian peserta didik. Pengertian kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan anak untuk mengatur dirinya sendiri, mulai dari merencanakan, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan tugas tanpa harus selalu diarahkan. Menurut Deci dan Ryan, dalam teori self-determination, kemandirian adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Anak yang mandiri biasanya lebih percaya diri, lebih tangguh, dan tidak mudah menyerah. Ini sangat dibutuhkan, terutama di era digital seperti sekarang, di mana pembelajaran sering dilakukan secara mandiri di rumah. Kemandirian itu juga punya tahapan. Yang pertama, impulsif, yaitu anak bertindak tanpa berpikir panjang. Terus ada konformistik, hanya ikut-ikutan teman atau aturan tanpa paham akan makna tersebut. Terus selanjutnya sadar diri, yaitu mulai mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan yang terakhir saksama, yaitu sudah mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakannya.
Sebagai guru, kita perlu membantu siswa naik ke tingkat saksama, bukan dengan memberi perintah terus-menerus, melainkan memberi mereka kesempatan untuk belajar membuat pilihan. Slide selanjutnya. Pentingnya kemandirian dan juga faktor dan bentuk kemandirian. Kemandirian itu penting karena membantu anak belajar bertanggung jawab. Terus juga menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang paling utama, menyiapkan mereka untuk kehidupan dewasa, di mana mereka harus bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya, ketika pandemi, siswa yang mandiri tetap bisa belajar walaupun tidak ada guru di depan mereka. Tetapi, siswa yang hanya bergantung pada instruksi akan merasa kesulitan. Faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian juga terdiri dari internal dan eksternal. Untuk yang faktor internal seperti motivasi, rasa percaya diri, dan regulasi emosi. Untuk faktor eksternalnya, dukungan guru, pola asuh orang tua, dan juga lingkungan belajar. Bentuk kemandirian ini bisa dilihat dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, anak yang membuat jadwal belajarnya sendiri, berani bertanya saat tidak paham, dan juga mau memperbaiki kesalahan tanpa disuruh. Slide selanjutnya, upaya pengembangan kemandirian. Beberapa strategi untuk mengembangkan kemandirian peserta didik di antara lain, menerapkan metode project-based learning agar siswa belajar dari pengalaman nyata. Yang kedua, melatih mereka untuk melakukan refleksi diri, dan selanjutnya ajak mereka terlibat dalam mengambil keputusan, misalnya memilih topik presentasi sendiri. Menurut Rediani 2024, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membuat siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Pembahasan tambahan mengenai isu dunia nyata. Kita juga nggak bisa lupa ya soal isu dunia nyata tentang pandemi COVID-19 menjadi alarm buat kita semua. Banyak siswa yang ternyata belum siap untuk belajar mandiri. Mereka bingung, stres, bahkan tidak menyelesaikan tugas karena tidak terbiasa untuk mengatur waktu dan mengatur diri mereka sendiri. Jadi, ini menjadi refleksi bahwa kemandirian bukan hal yang muncul tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini, bahkan sejak SD ataupun TK. Kita hidup di era yang serba cepat dan penuh distraksi. Anak-anak sekarang tumbuh dengan YouTube, TikTok, dan Instagram. Informasi datang dari berbagai arah, tapi tidak semuanya itu benar. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah, mengatur waktu, dan belajar secara mandiri sangatlah penting. Di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi alat bantu. Kita bisa mengajak siswa menggunakan Google Calendar untuk mengatur jadwal atau aplikasi seperti Notion untuk belajar mandiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia atas penjelasannya. Oke, teman-teman, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Adinda dan Mutia, dapat disimpulkan bahwa bakat dan kemandirian adalah dua aspek penting yang saling berkaitan dalam proses pendidikan modern. Anak yang memiliki bakat akan berkembang lebih maksimal jika ia juga memiliki kemandirian. Sementara itu, kemandirian tanpa arah dan tanpa pemahaman akan potensi diri justru bisa membuat anak bingung menentukan masa depannya. Maka dari itu, tugas kita sebagai calon pendidik masa depan yaitu membantu peserta didik mengenali siapa diri mereka, memberikan ruang dan kebebasan untuk mencoba dan bereksplorasi, serta membimbing mereka menjadi pribadi yang utuh, yang percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Baik, terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan menjadi refleksi kita bersama dan mewujudkan pendidikan yang lebih manusiawi dan relevan. Kurang lebihnya
Kami dari kelompok 4 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.